Halo semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang probabilitas. Nah, yang pertama adalah kombinasi. Di kombinasi ada peluang. Apa itu peluang? Peluang adalah ukuran atau nilai yang menggambarkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian acak. Contohnya, ketika melempar dua dadu, probabilitas munculnya angka 6 adalah 5/36. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis peluang. Yaitu peluang ada dua jenis, objektif dan subjektif. Berdasarkan data atau fakta. Yang objektif adalah berdasarkan data atau fakta, sedangkan yang subjektif adalah berdasarkan pendapat seseorang atau asumsi. Nah, contoh untuk objektif adalah jika sebuah kotak berisi 10 bola, 4 bola berwarna merah, 3 bola berwarna kuning, dan 3 bola berwarna hijau. Jika diambil satu bola secara acak, peluang bola yang diambil adalah merah adalah 4/10 atau 0,4. Jika dijadikan persen atau dikali 100, hasilnya adalah 40%. Subjektif. Berdasarkan pendapat seseorang. Contohnya, seseorang mengklaim bahwa tim olahraga favoritnya memiliki peluang 80% untuk menang pada pertandingan berikutnya. Ini adalah contoh subjektif. Itu contoh atau berdasarkan cara asumsi. Ini adalah rumus probabilitas. P, A, A adalah banyaknya anggota dari kejadian, dan S adalah banyaknya anggota ruang sampel. Tentunya pertanyaan. Nah, jika sebuah kartu diambil secara acak dari satu set kartu remi, 52 kartu, berapakah probabilitas kita mendapatkan kartu king? Nah, jawabannya adalah peluang terambilnya kartu king adalah dalam percobaan pengocokan satu set kartu remi, yaitu 4/52 sama dengan 0,0769. Nah, maka probabilitas kita mendapatkan kartu king adalah 0,0769 dikali 100 sama dengan 7,69%. Pertanyaan selanjutnya. Terdapat 1.000 orang karyawan di suatu perusahaan. 100 karyawan membeli saham di bursa efek. Jika Anda bertemu dengan salah satu seorang karyawan tersebut, berapakah probabilitas bahwa karyawan tersebut membeli saham di bursa efek? Jawabannya adalah probabilitas saya bertemu dengan seorang karyawan yang memegang saham adalah 100, N-nya ada, NA adalah 100 dan NS adalah 1.000. Maka PA sama dengan 100/1000. Hasilnya 0,1. Probabilitasnya adalah 0,1 sama dikali 100 sama dengan 10%. Selanjutnya adalah permutasi. Apa itu permutasi? Permutasi adalah cara menyusun sejumlah objek dalam urutan tertentu. Nah, contohnya adalah ada tiga cara untuk menyusun huruf ABC secara berurutan, yaitu ABC, ACB, BAC, dan BCA. Nah, ini adalah rumus permutasi. P, N, K sama dengan N faktorial per N dikurang K faktorial. P adalah permutasi dan N adalah jumlah kejadian yang dapat dipilih. Yang K adalah jumlah kejadian yang harus dipilih. Waktunya pertanyaan. Jika sebuah perusahaan ingin membentuk tim proyek yang terdiri dari seorang ketua, sekretaris, dan seorang bendahara dari 9 karyawan, berapa banyak susunan tim yang mungkin? Jawabannya diketahui sama dengan 9 faktorial N kurang K faktorial sama dengan 9 kurang 3. P 9,3 sama dengan 9 faktorial per 9 kurang 3 faktorial sama dengan 9 faktorial per 6 faktorial sama dengan 9 kali 8 kali 7 sama dengan 504 susunan. Terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang limit dan penerapannya dalam bidang ekonomi. Pengertiannya, limit adalah suatu nilai yang menggunakan pendekatan fungsi.
Ketika hendak mendekati nilai tertentu, limit adalah konsep dalam kalkulus yang menggambarkan nilai yang didekati oleh suatu fungsi fx ketika x mendekati suatu bilangan tertentu. Notasi limit ditulis sebagai limit fx sama dengan L, x mendekati A. Artinya, ketika x mendekati A, nilai fungsi fx mendekati L. Nah, limit limit ada dua, yaitu limit kiri dan limit kanan. Untuk limit kiri sendiri adalah limit kiri mendekati A dari nilai yang lebih kecil. Dan untuk limit kanan adalah mendekati A dari nilai yang lebih besar. Kaidah-kaidah limit fungsi. Yang pertama, penjumlahan. Ini yang kita langsung ke contoh soalnya. Limit X mendekati 3. 2X plus 1 plus X kuadrat min 4. Penyelesaiannya langsung disubstitusi. Maka limit X mendekati 3, 2X plus 1 sama dengan 2 kali 3 plus 1 sama dengan 7. Limit X mendekati 3, X kuadrat dikurang 4 sama dengan 3 kuadrat dikurang 4 sama dengan 5. Limit X mendekati 3, Fx plus Gx sama dengan 7 plus 5 sama dengan 12. Limit X mendekati 3, Fx plus Gx sama dengan 12. Maka jawabannya adalah 12. Selanjutnya adalah pengurangan. Limit X mendekati 2, 3X kuadrat plus 2 dikurang X kuadrat 4. Penyelesaiannya adalah limit X mendekati 2, 3X kuadrat plus 2 sama dengan 14. Yang kedua adalah limit X mendekati 2, X kuadrat min 4 sama dengan 0. Maka limit X mendekati 2, Fx min Gx sama dengan 14 kurang 0. Maka hasilnya adalah 14. Selanjutnya adalah perkalian. Limit X mendekati 1, 2X plus 1 dikali X kuadrat min 1. Penyelesaiannya adalah limit X mendekati 1, 2X plus 1 dikurang 3. Yang kedua, limit X mendekati 1, X kuadrat min 1 sama dengan 0. Limit X mendekati 1, Fx dikali Gx sama dengan 3 kali 0. Hasil dari 3 kali 0 adalah 0. Maka jawabannya adalah 0. Selanjutnya adalah pembagian. Limit X mendekati 2, X kuadrat min 4 per X min 2. Penyelesaian adalah faktor X kuadrat min 4 min X min 2 dikali X plus 2. Sehingga X min 2, X plus 2 per X min 2. Nah, di sini kita akan coret yang sama. Yang sama adalah X min 2. Maka langsung kita turunkan limit X mendekati 2, X plus 2. Nah, sama dengan 2 plus 2, hasilnya adalah 4. Yang selanjutnya adalah pangkat. Limit X mendekati 0, 1 tambah 2X pangkat 5. Penyelesaian adalah substitusikan X sama dengan 0. 1 tambah 2 dikali 0 pangkat 5 sama dengan 1 pangkat 5 sama dengan 1. Jawabannya adalah limit X mendekati 0, 1 plus 2X pangkat 5 sama dengan 1. Selanjutnya, akar. Limit X mendekati akar. Limit X mendekati 4. Akar X min 2. Penyelesaiannya, kalikan dengan konjugatnya. Limit X mendekati 4. Akar X min 2. Nah, akar X plus 2 per akar X plus 2 sama dengan limit X mendekati 4. X min 4 per akar X plus 2. Substitusi X sama dengan 4. 4 dikurang 4 sama dengan akar 4 plus 2. Sama dengan 0 per 4. Hasilnya adalah 0. Selanjutnya adalah konstanta. Tentukan limit berikutnya itu limit X mendekati 3, 7. Penyelesaiannya adalah karena fungsi konstanta hasilnya tetap. Jadi hasilnya 7. Nah, ini adalah pengertian limit dalam kehidupan sehari-hari. Limit dalam kehidupan sehari-hari menggambarkan hal yang mendekati nilai tertentu seiring waktu, meskipun tidak selalu pencapainya. Contohnya,
seperti kecepatan mobil yang mendekati 100 km per jam, air dalam gelas yang mendekati batasnya, dan suhu benda panas yang mendekati suhu ruangannya. Nah, ini adalah turunan fungsi. Ah, turunan fungsi adalah cara untuk mencari seberapa cepat sesuatu berubah pada titik tertentu. Turunan ini dihitung menggunakan limit, yaitu dengan melihat apa yang terjadi pada fungsi jika kita mengambil selang perubahan yang sangat kecil. Bayangkan, kita ingin tahu nih kecepatan sesaat sebuah mobil. Kalau kita hanya melihat kecepatan rata-rata dalam waktu yang lama, hasilnya kurang akurat. Tapi kalau kita menghitung kecepatan dalam waktu yang sangat pendek, hampir nol, kita bisa mendapatkan kecepatan pada saat itu juga. Nah, ini adalah rumus dari turunannya. Limit H mendekati nol. F X plus H dikurang Fx per H. Contoh sederhananya adalah, nah, turunan dari Fx sama dengan 3x kuadrat plus 5x min 7. Penyelesaiannya, turunan dari 3x kuadrat adalah 6x, turunan dari 5x adalah 5, dan turunan dari min 7 adalah 0. Maka turunan fungsinya adalah fx sama dengan 6x plus 5. Nah, ini adalah cara menghitung biaya marginal ya. Biaya marginal adalah peningkatan biaya total ketika perusahaan memproduksi satu unit tambahan output. Nah, hubungan marginal, marginal dan turunan adalah konsep biaya marginal atau marginal cost dalam ekonomi sangat erat kaitannya dengan turunan. Karena biaya marginal adalah turunan dari fungsi biaya total terhadap jumlah output. Nah, turunan digunakan untuk mengetahui sih seberapa besar nih perubahan biaya ketika output bertambah satu unit. Dan ini adalah soal yang pertama. Seorang pedagang jus mendapatkan pendapatan dari hasil produk jus sebanyak X liter yang dinyatakan oleh fungsi PX sama dengan 0,5X dikurang 0,002X kuadrat dalam ribuan rupiah. Tentukan laju perubahan sesaat biaya marginalnya saat produksi mencapai X sama dengan 100 liter. Pendapatan yang kedua adalah pendapatan rata-rata per liter jus saat produksi X sama dengan 100 liter. Nah, berarti ditanyakan adalah X-nya. Jawabannya, tingkat penjualan yang diperlukan agar keuntungan maksimum tercapai dapat ditemukan dengan mencari turunan pertama dari fungsi keuntungan Kx sama dengan 6x dikurang 0,006x kuadrat. Dan turunan pertama adalah Kx sama dengan 6 dikurang 0,012x. Setarakan Kx sama dengan 0, 6x 0,012x sama dengan 0, x sama dengan 500. Jadi, tingkat penjualan yang diperlukan untuk keuntungan maksimum adalah 500 unit. Lalu, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, sebuah perusahaan nih, produsen pakaian olahraga memperkirakan keuntungan dalam juta rupiah dari penjualan X unit pakaian olahraga yang menggunakan model fungsi Kx sama dengan 6x dikurang 0,06x kuadrat. Nah, berapa sih tingkat penjualan yang diperlukan agar keuntungannya itu maksimum yang bisa dicapai? Jawabannya. Nah, yang pertama adalah laju perubahan sesaat biaya marginal pada X sama dengan 100. Turunan pertama dari fungsi Px sama dengan 0,5x dikurang 0,002x kuadrat adalah Px sama dengan 0,5 sama dengan 0,004x. Pada X sama dengan 100. P 100 sama dengan 0,5 min 0,004 dikali 100 sama dengan 0,5 dikurang 0,4 sama dengan 0,1. Berarti ribuan per liternya adalah 0,1. Yang kedua, pendapatan rata-rata per liter jus saat X sama dengan 100. Pendapatannya berapa sih ya? Nah, maka di sini cari pendapatan pada X sama dengan 100 adalah P 100 sama dengan 0,5 dikali 100 dikurang 0,002 dikali 100 pangkat 2 sama dengan 50 dikurang 20. Nah, sama dengan 30 ribuan rupiah. Jadi pendapatan rata per liternya adalah 30 per 100 sama dengan 0,3 ribuan rupiah. Jadi pendapatan rata liternya adalah 100 liter pada adalah 0,3 ribuan rupiah. Segitu-gitu dulu dari saya. Terima kasih.